bisa terdengar? Masih 3 orang ya yang datang, nggak apa-apa. Yang lainnya kita tunggu sambil jalan aja. Suaranya jelas ya, Mak? Sip. Coba saya cek di grup. Salah. Oke. Hah? Kecil? Masa? Sebentar. Volumenya di fullkan 100% aja punya Mbak Maya ya. Oke. Karena sudah telat waktunya, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Iya, punyanya Mbak Maya mungkin sinyalnya bisa coba logout dulu biasanya. Di logout dulu terus login lagi, jadi bisa refresh. Oke, karena ini pertemuan pertama ya, kita kenalan dulu lah, santai-santai dulu. Yang ngajar bahasa Inggris semester kemarin siapa, Mbak-mbak? Bapak atau Ibu? Ibu siapa? Oh, Miss Atif ya. Oke. Nah, untuk semester ini yang di sini sudah naik ke kelas 11 ya. Alhamdulillah sudah naik 1 tingkat, sekarang kelas 11. Kalau bahasa Inggris ini tenang saja, naik tingkat nggak makin sulit kok, justru makin ya tetap saja, tetap enak, tetap asik gitu ya. Hore, naik, pasti naik lah Mbak. Nah, sekarang semester 3 kelas 11. Untuk modul yang dipakai nanti ini, jadi nanti coba dicek di grup, kayaknya sudah ada. Kalau misalkan belum ada, nanti saya upload. Nah, sebelum masuk memulai kelasnya, nanti kita perkenalan dulu, terus mungkin masuk materi dasar. Sekarang kita mari berdoa dulu. Sebelum memulai ke materi, kita mulai dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih ya, semuanya sudah datang tepat waktu. Terus sambil nunggu teman-teman yang lain, kita langsung mulai. Nah, untuk malam hari ini kenalan dulu lah. Aduh, kok lemot. Sudah, tapi upload lagi. Ada tanggal lahirnya lagi. Oke, perkenalkan, nama saya, nama panjangnya sih ini ya, terlalu panjang. Panggil saja Iza, Miss Iza bisa. Saya asalnya dari Jawa Timur. Sekarang tinggalnya di Taipei. Ada yang tinggal di Taipei? Atau oh, pasti. Saya biasanya ini, Mbak. Jadi setelah selesai kelas langsung saya upload videonya supaya nggak lupa juga. Ya, jadi salam kenal semuanya. Ini ada Mbak Umi ya, Mbak Umi, Neng Rani, Mbak Maya, Mbak Reni ya, Mbak Reni, Mbak Maya. Salam kenal semuanya.
Untuk semester ini nanti bahasa Inggrisnya tutornya adalah saya. Oke? Cukup ini saja ya infonya. Ya, nama saya sudah ada di Facebook juga, bisa dilihat. Asalnya Jawa Timur, kemudian tinggalnya di Taipei sekarang. Lalu saya pengen tanya juga, untuk kelas ini ketua kelasnya siapa? Taipei Taan. Oh, oke, berarti ketua kelasnya Mbak Maya ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada tugas atau sesuatu yang berhubungan dengan kelompok atau butuh diskusi atau apa, nanti saya hubunginnya Mbak Maya. Oke. Nah, kalau kelas kemarin, kelas bahasa Inggris yang semester kemarin kira-kira gimana? Gampang kan ya? Menurut Mbak di sini gimana? Gampang ya, biasa saja, atau gampang-gampang susah? Nggak susah lah, gampang-gampang susah. Gampangnya 2 kali, susahnya sekali. Ya berarti artinya gampang ya, menang gampang ya. Kalau belajar ya gampang. Loh, berarti harus belajar. Susah? Masa susah, Mbak Reni? Kalau gampang harus belajar. Jadi gini, kita kan ketemunya seminggu sekali. Ini hari Selasa malam. Kan saya tahu mbak-mbak ini semuanya sibuk ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, selamat malam Mbak Atun. Salam kenal. A2? Apa tuh A2, Mbak? Kan cuma seminggu sekali kelasnya. Terus saya yakin tiap hari juga oh alah, aras. Nah, pastinya tiap hari juga sibuk ya, sibuk kerja, semuanya pada kerja. Jadi kalau biar nggak ngerasa berat, susah, terbebani, maksimalkan waktu di kelas. Jadi kayak malam ini nanti, setiap Selasa malam kelas bahasa Inggris jam 9 gitu ya. Ya sudah, berarti masuk jam 9 sampai jam 11 bener-bener kayak ya sudah bener-bener belajar gitu, bener-bener dimengerti. Kalau sudah di kelas ngerti, nanti selanjutnya gampang. Kalau misalkan pas dijelaskan, iya bener Mbak, fokus. Kalau misalkan pas dijelaskan di kelas, gurunya menjelaskan, terus ada yang nggak paham tapi oh ya udahlah, nanti aja, nggak ditanyain, tapi oh ya udahlah, nanti tanya temen, oh ya udahlah, gini-gini. Nah, itu justru menambah-nambah waktu lagi gitu. Jadi kalau menurut saya, saran saya, fokus di kelas, maksimalkan. Kalau misalkan ada yang nggak paham, langsung tanya pas di kelas. Jadi nggak menunda gitu loh istilahnya. Soalnya kalau pas bingung, diem aja. Terus ada yang belum paham, oh ya udahlah, nanti gitu. Gitu nanti justru pas waktunya ujian nggak bisa ngerjain. Ada tugas, bingung lagi. Nah, yang kayak gitu justru menyita waktu lain lagi. Makanya sebisa mungkin maksimalkan yang di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Mbak Dewi. Salam kenal. Iya. Nah, jadi gitu ya. Nah, ini ada gambar di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Good evening. Nice to meet you all. Oke, kelasnya bahasa Inggris ya. Jadi nanti kita sedikit-sedikit praktek. Ini ada gambarnya.
Fun with English. Kenapa saya tulis di sini fun? Karena memang kelasnya menyenangkan, tenang saja. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu ditakutkan, karena semuanya gampang. Nah, untuk semester 3 ini, iya asik Pak Dewi. Semester 3 ya, semester 3 kelas 11. Ini nanti beberapa hal yang akan kita pelajari adalah antara lain ini, tapi nanti chapter-chapternya ada detail lebih lanjutnya. Cuman secara garis besar, oh itu masih loading Mbak, muter-muter berarti masih loading, sinyalnya belum penuh. Nah, iya ditunggu dulu aja. Untuk semester 3 ini antara lain ada daily expression, ekspresi sehari-hari, layar ada-ada aja. Kemudian ada understanding story, jadi memahami sebuah cerita. Understand dialogue, memahami sebuah dialog. Ada juga tentang narrative and descriptive text. Kita nanti mempelajari tentang apa itu yang namanya teks narasi, teks deskripsi, dan lain sebagainya. Terus ada news, berita, dan di bagian akhir ada beberapa rumus tenses. Nah, jadi secara garis besar yang akan kita pelajari selama 1 semester nanti ini. Nah, ada tambahan detail-detailnya, tapi secara garis besar ini. Oke? Triknya, saran dari saya nanti mungkin yang lebih nyaman belajar dengan mencatat, silakan disiapkan buku catatan. Jadi misalkan ada kata-kata yang belum pernah didengar, oh ya benar Mbak Dewi ini rajin berarti orangnya kelihatan, nanti langsung dicatat seperlunya. Kadang tuh beda ya Mbak, kalau misalkan kita cuma mendengarkan, oh ya paham udah, dan mencatat. Nah, jadi kalau ada kata-kata yang belum pernah didengar, kata-kata baru gitu ya, screenshot juga boleh. Oh iya bisa, itu juga bisa. Cuman kadang itu dengan mencatat, memori kita itu jadi ingatannya lebih berbeda, jadi rasanya beda gitu. Kalau nyatet gitu, kadang suatu hari ingat, oh iya kayaknya aku pernah nyatet huruf begini ya, kayaknya kata-kata ini gak asing ya, pernah dicatat gitu. Jadi kalau memang caranya orang belajar beda-beda ya. Ada yang oh saya sukanya dengerin doang, oh saya sukanya bikin catatan. Nah, jadi terserah stylenya masing-masing. Cuman kalau memang lebih efektifnya yang penting-penting aja dicatat gitu. Karena siapa tahu suatu saat pasti oh yang penting ini yang justru yang ditanyakan gitu. Kemudian jangan lupa langsung tanyakan yang menurut Anda susah. Jadi kalau misalkan saya menjelaskan belum paham, langsung ditanyakan. Kayak yang tadi saya bilang ya, maksimalkan waktu di kelas. Jadi kalau nggak paham langsung tanya, supaya nggak menyita waktu lagi di luar kelas gitu. Iya benar sekali Mbak Dewi, sip. Oke, jadi gini ya, jangan lupa kalau ada pertanyaan langsung bilang. Nah, sudah itu saja penjelasannya untuk sekilas tentang materi-materi yang akan kita pelajari semester ini, kemudian trik-triknya. Nah, sekarang mungkin ada yang mau tanya-tanya dulu sebelum masuk ke materinya di buku ini. Ini bukunya kalau nggak salah sudah ada di grup, nanti saya cek lagi. Ini panduan langsung dari
dari Pendidikan Nasional ya, dari Departemen Pendidikan Nasional. Jadi buku sekolah elektronik, nah yang dipakai di sekolah-sekolah formal. Kita pakai yang ini. Kalau misalkan nanti di grup memang belum ada, saya upload malam ini. Jadi semuanya bisa diunduh, di-download. Kalau ada tugas, misalkan tugasnya dari buku, nanti bisa mengerjakan melihat di situ. Oke? Oh ya, mungkin yang baru datang mana ya? Oh ini. Salam kenal semuanya ya yang baru datang. Nama saya Iza. Ini ada Mbak Umi, Mbak Reni, Mbak Maya, Mbak Atun, Mbak Dewi, Mbak Salsa. Ketua kelasnya Mbak Maya ya. Sudah? Oh, tetangga Mbak. Bukunya Developing English Competencies untuk ini ya, kelas 11 language program. Nah, sekarang kita coba langsung masuk ke materi chapter 1. Mana ya? Chapter 1 ini nanti adalah memahami sebuah cerita dan kosakata baru. 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Total kelas berapa ini? Kelas ini kelas 11 semester 3 ini sebenarnya berapa orang ya, Mbak? Kok cuma 5? Ada banyak ya nih. Ada aja banyak. Banyak ya. Oh gitu. Ya mungkin kalau yang masuk mungkin ya belasan aja ya. Ya udah nggak apa-apa. Semoga yang lainnya masih diberi kesempatan buat punya waktu buat ikut kelas, mungkin telat atau begitu. Oh iya, daftarnya aja yang tanya. Udah nggak apa-apa. Yang penting yang di sini harus semangat semua lah. Mumpung bisa ada kesempatan buat belajar gitu ya. Jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin. Peta amput. Oke. Kita masuk ke chapter 1 ya. Chapter 1. Temanya adalah, judulnya I think the Cendrawasih is beautiful. Nah, untuk buku panduan ini sebenarnya seksinya ada listening, speaking seperti ini. Tapi karena kita pun kelasnya online, agak susah ya kalau misalkan kita harus putar video dan lain sebagainya. Jadi cukup kita pelajari yang reading dan writing. Nah, nanti beberapa waktu, mungkin beberapa menit saya akan ambil juga buat praktek speaking. Jadi langsung dikonekkan gitu. Nanti saya call supaya suaranya mbak-mbak bisa terdengar di seluruh kelas gitu. Jadi kita dialog atau mungkin membaca cerita atau mungkin saling berdiskusi gitu. Oke? Sebentar, ini bacaannya mana?
Iya, kadang kalau misalkan mau praktek speaking memang harus pas sinyalnya bagus. Soalnya kalau enggak ya enggak nyaut-nyaut gitu. Oke. Untuk chapter 1 ini mana ya? Kita mempelajari tentang ekspresi. Itu tadi judulnya tentang cendrawasih. Kemudian ini ada dialog antara 3 orang. Nah, dialognya ini sebenarnya ada ini ya, kata-kata yang harus kita isi dari listening, dari ininya. Tapi karena kita nggak ada kasetnya, jadi langsung saja kita ke prakteknya langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Jayanti, ya selamat malam. Langsung bergabung ya. Oke. Tadi judulnya adalah Cendrawasih is beautiful. Nanti yang akan masuk di chapter 1 ini adalah expression, kosakata baru yang tadi saya bilang. Lalu ada memahami sebuah bacaan. Ya, salam kenal. Activity 7. Ini ada beberapa kata-kata baru. Kata-kata di sini ada dua word ya, dua kata. Ini mirip-mirip, tapi sebenarnya artinya sangat berbeda. Coba mungkin ada yang baru pertama kali mendengar kata-kata ini. Kata yang pertama adalah sweat dan sweet. Sweat dan sweet. Artinya berbeda. Ada yang tahu? Nah, coba saya artikan di sini. Di sini aja. Sudah tahu ya kebesaran. Nah, jadi cara membacanya berbeda. Tulisannya cuma beda satu huruf, ya nggak? Cuma beda satu huruf, cuma beda ini, tapi artinya sangat berbeda dan cara membacanya berbeda. Sweat dan sweet. Oke? Mungkin kalau yang baru pertama kali dengar boleh dicatat. Kemudian hektar. Hektar itu artinya hektar biasa, jadi satuan luas. Dan yang kedua nektar. Nektar ini minuman dari madu, sari madu gitu ya. Sip, bener. Kalau yang hektar ini biasa ya, hektar itu. Lalu hive. Masih berhubungan dengan lebah. Artinya sarang. Kalau hip, ada yang tahu? Hip ini pinggul. Nah, ini coba kita baca bersama-sama. Kata yang pertama adalah sweat. Sweat. Ini cara membacanya, sweat. Kemudian berbeda dengan sweet. Nah, meskipun cuma selisih satu huruf, tapi dia sangat berbeda arti dan berbeda cara membaca. Yang kedua adalah hektar dan nektar. Kemudian yang ketiga ada hive. Tulisannya seperti ini, membacanya hive ya, hive.
Kalau yang ini cukup hip, hip, hive, hip. Kalau yang ini cane dan crane, cane dan crane. Kalau cane ini bisa diartikan tongkat, ya tongkat dari rotan atau kayu. Kalau cane ini kendaraan yang besar itu mbak, crane, crane, kendaraan yang beroda besar, namanya derek. Loh, mana tadi? Nah, ini. Iya, jadi crane, cane sama crane. Benar sekali. Jadi yang besar itu ya, rodanya sangat besar. Kemudian kalau ini tahu ya, gampang ya. Ini kan makanan. Kalau yang bawahnya kaki. Ini cara membacanya hampir sama. Foot, foot. Kalau yang foot kan karena dia diakhiri D, jadi ada pantulannya sedikit foot. Kalau yang foot, foot aja. Jadi makanan dan kaki sangat berbeda arti. Cuma beda satu huruf kayak yang tadi, D dan T. Food dan food. Oke? Sudah ya? Coba kita baca dari awal supaya tahu arti dan cara membacanya. Yang pertama adalah sweat, kemudian sweet, hectare, nectar, hive, hip, cane, crane, foot, foot. Oke? Sudah? Nah, ini sebenarnya listening, prakteknya listening. Jadi ketika mengucapkan ini, kira-kira yang didengar yang mana gitu. Kelas sebelah kenapa? Kenapa kelas sebelah mbak? Sweat, sweet, jangan sampai keliru ya. Hectare, nectar, hive, hip, cane, crane, food, food. Oke. Nah, kemudian bahasan selanjutnya adalah tentang expression. Seperti yang saya tadi bilang, expression of asking opinion dan expression of giving opinion. Hah? Kenapa? Answer the following question. What do you say if you want to ask your friend's opinion? What do you say if you want to ask your friend's opinion? Apa yang kamu katakan ketika kamu menanyakan opini atau pendapat dari temanmu? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita akan tahu jawabannya. Oh, untuk mengemukakan pendapat itu memakai ungkapan ini. Loh, kelas apa mbak? Apa ini di luar kelas? Oh gitu. Oh iya, saya pikir ada yang tabrakan gitu. Oke, nggak apa-apa. Ini ya mungkin ikut 2 paket gitu ya. Apa gimana? Ada sih kemarin yang kayak gitu memang. Jadi ikut 2 paket. Kalau misalkan memang ada yang bertabrakan, ya nggak apa-apa. Separuh jam di sini. Kelas menulis memang semuanya ya gabung jadi satu gitu ya.
Kalau memang ada yang bertabrakan, bisa setengah jam di sini, setengah jam di sana, gitu. Apa banyak yang ikut di sini? Kalau memang waktunya bareng, nanti paru-paruan ya. Oh, enggak juga. Oh ya ya, oke. Oke, it's okay. You have to manage it. Then I think the first time you have to come here, and then you can leave earlier and join with another class. Okay? Okay, activity 2. Okay, you're welcome. Practice the following dialogues. Pay attention to the situation and the language used. Practice the following dialogues. Pay attention to the situation and the language used. Praktekkan dialog di bawah ini. Perhatikan situasi dan penggunaan bahasanya. Nah, ini saya bacakan dulu. Mungkin nanti kalau bisa kita praktek. Dialog 1. Rudy, Nina, and Lydia are talking about Rudy's problem at the canteen. Rudy: Dear friends, now I have a serious problem, but I have not found the solution yet. I'm confused. Can you help me? Terus Nina menjawab, Tell us what it's. Yeah, next month I must stop my studies because my father retired 3 months ago, so he cannot pay my school fees. Take it easy. It's not a serious problem. What? How can I solve the problem? Okay, I reckon you ask for a letter from the authority telling that your family can't afford the school fees. Then you submit the letter to your school or to the parents' representative. In my opinion, you can also request scholarship. I think you are the best. Thank a lot of the suggestions. I try to do that. Good luck. Bisa dimengerti? Ini kan sudah kelas 11 ya. Pasti dialog-dialog seperti ini seharusnya sudah bisa mengerti. Mungkin ada sedikit 1, 2, atau 3 kata yang nggak ngerti. Tapi secara garis besar harusnya sudah bisa. Oke? Saya ulangi lagi. Coba kita artikan dulu. Rudy, Nina, and Lydia are talking about Rudy's problem at the canteen. Jadi mereka ini sedang membicarakan tentang masalahnya Rudy di kantin. Berbicaranya di kantin maksudnya, bukan masalah dengan kantin gitu ya. Rudy-nya berkata seperti ini, Dear friends, now I have a serious problem. Saya memiliki, I have, permasalahan serius. But I have not found the solution yet. Tapi saya belum menemukan, found ini menemukan. Nah, tambahan ya. Nanti kita juga akan mempelajari perubahan kata dalam tenses. Jadi misal kalau verb 1-nya find, verb keduanya adalah found, seperti ini. Nanti banyak kita temukan kata-kata seperti ini. Ada babnya khusus untuk membahas ini juga. Ini found, mungkin sebelumnya belum pernah mendengar found, jangan bingung dulu karena sebenarnya ini adalah berasal dari kata find. Verb 1-nya find, verb keduanya found. Karena ini merupakan tenses masa lampau ya, nanti kita bahas lebih lanjut di bab lain. Jadi yang dipakai adalah verb kedua, yaitu found. Nah, jadi jangan bingung dengan artinya, ini sama dengan find. I have not found the solution yet. I'm confused. Bingung. Can you help me? Bisakah kamu membantu saya?
Terus Ninanya menjawab, tell us what it is. Ceritakan pada kami apa itu masalahnya, gitu maksudnya. Kemudian Rudy menjawab, yeah, next month I must stop my studies because my father retired 3 months ago. Bulan depan saya harus berhenti belajar karena ayah saya retired. Ada yang tahu artinya? Retired? Sip. Retired ini pensiun ya, bukan saya masih pakai logat bahasa Inggris. 3 months ago, 3 bulan yang lalu. Jadi dia berpikir, oh saya harus berhenti belajar karena ayah saya pensiun, karena he cannot pay my school fees, dia tidak bisa membayar uang sekolah saya lagi, gitu. Kemudian Lydia bilang, take it easy, tenanglah, santai saja. It's not a serious problem. Ini bukan masalah serius. What? Apa? How can I solve the problem? Bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah ini? Okay, I reckon you asked for a letter from the authority telling that your family can't afford the school fees. I reckon you. Ini sama kayak artinya kayak I suggest you. Jadi reckon di sini adalah menyarankan. Reckon, menyarankan. I reckon you, benar sekali Mbak Dewi. I reckon you ask for a letter, meminta surat, from the authority telling, bagian yang berwenang maksudnya, that your family, bahwa keluargamu can afford the school fees, tidak bisa memenuhi. Afford. Tidak bisa memenuhi pembayaran sekolah. Rekomendasi. Iya, benar-benar sama. Then you submit the letter to your school. Kemudian kamu mengumpulkan suratnya ke sekolahan or to the parents representative, atau melalui perwakilan orang tua gitu. Terus Nina menjawab lagi, in my opinion, menurut saya, you can also request scholarship. Kamu juga bisa meminta request ya, scholarship, beasiswa. I think you are the best. Saya pikir kamu murid yang terbaik gitu. Jadi memungkinkan untuk meminta scholarship, beasiswa. Thanks a lot for the suggestion. Terima kasih banyak atas sarannya. Suggestion di sini juga saran. I'll try to do that. Saya akan mencoba melakukannya. Okay, good luck gitu. Jadi dialog ini adalah sebuah dialog yang menggunakan ekspresi asking for opinion, meminta saran. Can you help me? Seperti ini. Can you help me? Can you help me? Asking for opinion. I reckon you. Ini giving opinion. Kalau yang tadi asking kan meminta, asking for opinion memakai kata-kata can you help me. Kemudian kalau memberi opini, giving an opinion, bisa memakai kata-kata I reckon you, I recommend you. Kalau rekomendasi ya Mbak, I recommend you, I reckon you gitu. Terus bisa juga in my opinion, menurut saya. You can also bla bla bla. You can do, you can ask, you can dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh dialog tentang giving dan asking opinion.
giving and asking, memberi dan meminta saran. Nah, topiknya ini ya. Sip, sama, memberi dan meminta saran. Nah, jadi sudah paham ya tentang bacaannya, arti kata-katanya, dan beberapa penggunaan verb di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada yang ditanyakan? Lanjut, kalau misal tidak ada, biasanya setiap menemukan sebuah dialog atau cerita pendek, saya lebih suka praktek. Kan ini mumpung pertemuan pertama ya, jadi kita masih ini berusaha mengenal satu sama lain. Jadi supaya saya juga lebih tahu, saya pengen tahu juga sebatas mana atau sejauh mana kemampuan murid-murid yang di sini. Jadi mungkin ada yang mau volunteer, anyone want to volunteer atau mengajukan diri untuk membaca dialog? I think the signal is going well. Saya rasa sinyalnya bagus dan yang lain juga bisa mendengar jelas kan ya. Jadi kita coba praktek dialog. Dua orang sajalah atau satu orang, karena di sini sebenarnya ada 3 orang ya. Dialog ini, ya dialog ini. Jadi kan ada Rudy, ada Nina, ada Rudy lagi, ada Lydia. Nah, siapa yang mau volunteer? Biasanya saya boleh volunteer. Oh, nggak ada yang ini ya? Nggak pakai bisa. Oh, boleh kalau ditunjuk nggak apa-apa. Kalau di kelas saya biasanya pakai handset ya. Iya, yang pakai handset kayaknya nggak bisa. Kalau di kelas dulu biasanya kalau ada dialog gini rebutan yang mau praktek ya. Coba saya tunjuk Mbak Maya. Ya biasanya rebutan kalau ada praktek itu karena improve our skill. Jadi karena ini mata pelajarannya adalah bahasa, jadi kita harus memperbanyak praktek ya. Bisa nggak nih? Kalem. Halo Mbak Maya. Halo. Oke, sip. Ya, Mbak Maya. Saya tunjuk lagi satunya. Mbak Bintang boleh? Kalau misalkan 2 orang nggak bisa, nanti 1 aja. Iya, jadi semuanya bisa mendengar suaranya Mbak Maya ya. Harusnya berdua. Sebentar, saya coba. Kalau misalkan satunya nggak bisa, sendiri aja. Bentar, ini Mbak Bintang masih connecting. Oke. Mbak Umi ya. Mbak Umi bisa nggak nih? Oh, kayaknya cuma bisa 1. Kayaknya cuma bisa 1. Mbak Bintangnya nggak nyaut. Kalau gitu, coba silakan Mbak Maya dibaca dialognya ini ya. Nggak harus mana yang Rudy, ada yang Nina, semuanya aja. Jadi tadi dibaca,
mulai sini sampai ini tadi, seperti saya tadi ya. Oke? Bisa? Oke, silakan. Silakan. Ya, dear friends ini. Gak usah malu mbak, tenang aja. Kok ketawa? Silakan. Confuse. Hmm. Terus? Oke, sip. Sip. Oke, sip. Ya, sampai situ aja. Jadi sudah bagus ininya, apa namanya? Ekspresinya sudah bagus. Jadi ketika ada what, how can I solve the problem? Udah bagus. Tinggal ada beberapa kata-kata yang mungkin baru mendengar ya. Jadi perlu dilatih cara membacanya. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga praktek baru pertama gitu. Jadi wajar kalau ada yang salah satu dua. I'm confused. My father retired gitu. Jadi udah bagus, membacanya udah bagus banget. Tinggal dilatih dikit lagi. Oke? Oke, thank you Mbak Maya. Bye bye. Ya, antri dulu ya. Tadi Mbak Umi dulu. Nah, gini dong. Kalau rebutan gini saya suka claps. Oke, Mbak Umi coba. Mau praktek lagi? Mana tadi Mbak Umi? Loh, ini. Oh ya, Mbak Mbak Bintang belum ini ya? Belum ada headsetnya, ya udah nggak apa-apa lain kali. Nah, ini sudah. Halo? Good evening, Mbak Umi. Silakan, please. Yes, oke. Okay. Tell us. Tell. Ya, ini us.
Oke. Oke, saya matikan dulu ya. Suaranya bassnya gede banget. Mantap ya, Mbak Umi. Pede sekali Mbak Umi ini. Keren ya. Jadi meskipun masih ada salah satu dua, yang penting pede aja, percaya diri gitu ya. Jadi pasti bisa kok kayak gitu. Intonasinya sudah bagus banget. Ya tinggal ada hampir sama kayak Mbak Maya tadi, satu dua kata masih salah membaca gitu aja ya. Jadi jangan khawatir. Okay, you're welcome. Thank you very much. You are so amazing. Nah, ini coba ya saya contohkan bacanya. But I have not found a solution yet. I'm confused. Confused. Fu ini dibacanya few. Confused. Can you help me? Tell us. Ini coba saya contohkan. Bedanya ada dua kata yang mirip tapi cara membacanya beda lagi. Kayak tadi di atas kan kita ada mempelajari ada hektar, nektar, itu kan mirip ya. Tulisannya mirip tapi cara membacanya beda. Kalau ini bacanya as, artinya kami atau kita. Kalau yang ini artinya menggunakan, kepanjangan pakai gitu aja. Nah, cara membacanya itu sama kayak itu. Ini cara membacanya ya. Yang di sini maksudnya saya cara membaca. Ini cara membaca, bukan sama dengan bukan. Use ini cara membacanya seperti ini. Artinya sangat berbeda. Oh ya, silakan Mbak Jayanti. Gak apa-apa. Tulisannya beda ya. Kalau as soon as possible ini itu as, memang as, beneran as. Kalau yang ini tell us. Tell di sini ada kata kerja, as di sini objeknya. Jadi dia menjadi objek. Kan aslinya they, we, jadinya as. Ini membacanya seperti ini, as. Tapi kalau yang ini membacanya use. Ya nggak apa-apa kalau misalkan ada yang kelas double, ya seperti yang saya bilang tadi ya, paruan. Jadi you have to manage your time. Mungkin jam 10 lebih berapa nanti bisa boleh pindah ke kelas lain. Ini ya cara membacanya beda. Kalau yang ini as, kalau yang ini use. Artinya sangat berbeda. Yang ini kita, bener. Adil. Kalau yang ini pakai, oke? Terus ada lagi mungkin tadi yang banyak salah di sini. Next month I must stop my studies because my father retired. Pensiun kan ya? Bacanya retired. R-nya ini samar-samar. Nah, seperti itu. Retired. So he cannot pay my school fees. Sentiment. Take it easy, it's not serious problem. Ini udah oke. Kemudian ini scholarship. Ini biasa aja membacanya scholarship. Yang ini juga. Jadi kalau ada U dalam bahasa Inggris itu jangan dilihatkan U-nya ya. Jadi suggestion, good luck gitu ya. Jadi bukan suggestion, bukan, tapi suggestion. Oke, sudah bagus sekali. Intonasinya sudah bagus, pronunciation-nya juga sudah. Tinggal 1-2 kata aja yang mungkin belum tahu cara membacanya gitu. Oke? Nah, ini ada dialog yang kedua. Dialog yang kedua, Mr. Hartono meets Mrs. Mutia at the railway station at 10 AM. Kok nunggu diusir?
Saya nggak bakal ngusir loh mbak. She must give a general lecture at the university at 11 p.m. Mungkin dari sini kita bisa ada bahasan sedikit, tambahan ilmu baru. PM. Tak sudah tahu penggunaannya? Kalau ada jam gini ya, kalau misalkan nulis jam jangan sampai keliru. Penggunaannya adalah ya sip, bener. Mungkin ada beberapa yang lupa atau misalkan belum begitu paham. Nah ini biar lebih jelas. Jadi midnight, benar kata Mbak Dewi, midnight to 12 afternoon itu EM. Kalau 12 siang sampai 12 malamnya itu PM. Kalau kata biar mudah sih, kalau kata teman saya ada begini. Di sini kan IM, oh berarti ini awan. PM, oh berarti ini petang. Gitu, Mbak. Nah, biar gampang mengingatnya gitu ya. Mungkin yang sama ini aduh, kok bingung ya membedakannya gimana. Jadi kalau orang Jawa pasti tahu ini artinya ya. Awan peteng. Oke? Sesuai dengan ini tadi. Oke. Mr. Hartono meets Mrs. Mutia at the railway station at 10 a.m. She must give a general lecture at the university at 11 a.m. Nah, ini dialog antara dua orang. Good morning, Mrs. Mutia. Welcome to Cirebon. I'm Hartono. I'm responsible to meet and take you to our institution. Ceritanya Pak Hartono dan Bu Mutia ini ketemu di rel kereta api di stasiun karena Bu Mutia ini akan ada kuliah tamu atau kuliah umum di sebuah kampus, dimana itu kampusnya Pak Hartono pada jam 11. Nah, di sini ada bilang I'm responsible to meet and take you to our institution. Responsible, yang bertanggung jawab. Masih tentang bahasan kita tadi, giving and asking for opinion. Nanti coba kita temukan ungkapan-ungkapan mana yang merupakan giving and asking for opinion. Kalau yang dialog pertama tadi kan sudah ya. Can you help me? Asking for opinion. I reckon you giving opinion. In my opinion, ini juga giving opinion. Nah, sekarang kita lanjut ke dialog kedua. Good morning, Mr. Hartono, thank you. How's your trip from Jakarta to Cirebon? Mr. Hartono ini tanya, bagaimana perjalananmu dari Jakarta ke Cirebon? It was very nice, no trouble. Menyenangkan, tidak ada masalah. But I was a little annoyed before leaving Jakarta. Saya sedikit terganggu, sedikit kesel istilahnya, sedikit terganggu, kesal sebelum meninggalkan Jakarta. What happened? Kenapa? Any trouble on the train? Apakah ada masalah dalam kereta? No, but it was dissatisfied with the service.
because the departure was not on time, so what I had planned before didn't work well. I'm sorry to hear that. By the way, are you ready to go to our university? Yes, alright, ma'am. Ini ceritanya seperti ini. Mereka bertemu, kemudian Mr. Hawthorne bilang, I'm responsible to meet and take you to our institution. Saya yang bertanggung jawab. Responsible ini bertanggung jawab, artinya to meet, untuk bertemu, and take you, dan mengantarmu, to our institution, ke institusi kami. Good morning, Mr. Hawthorne, thank you. How's your trip from Jakarta to Cirebon? Ini sama kayak journey ya. Trip artinya sama kayak journey. Bagaimana perjalanan dari Jakarta ke Cirebon? Nah, how was your trip? Ini salah satu ungkapan how was your trip, how was your opinion, how was your feel, merupakan salah satu ungkapan untuk asking for opinion, menanyakan pendapat. Jadi gimana perjalanannya dari Jakarta ke Cirebon gitu maksudnya ya. It was very nice, menyenangkan, sangat menyenangkan. No trouble, tidak ada masalah. But I was a little annoyed. Atau kesal, sedikit kesal sebelum meninggalkan Jakarta. What happened? Any trouble on the train? Kenapa? Apakah ada masalah di kereta? No, but I was dissatisfied. Dissatisfied. Ini berasal dari awalnya adalah satisfied, dimana itu puas. Jadi di sini artinya tidak puas. Tidak puas with the service, dengan pelayanan, because the departure was not on time, karena kedatangan keretanya tidak tepat waktu. Departure ini maksudnya kedatangan. Ini kan sering dilihat di bandara ya. The departure was not on time, tidak tepat waktu. So what I had planned, jadi yang sudah saya rencanakan before, sebelumnya, didn't work well, tidak berjalan bagus gitu. Dia sudah berencana, tidak berjalan bagus. I'm sorry to hear that. Maafkan. By the way, are you ready to go to our university? Apakah sudah siap pergi ke universitas kami? Yes, alright ma'am. Oke, jadi asking for opinionnya di sini. How was your trip? Kemudian it was very nice. Ini giving opinion. No trouble. Tapi di sini ada but I was little. Jadi dia cukup menyenangkan, cuman ada sedikit masalah gitu. Jadi opininya Mrs. Mutia tentang perjalanan dari Jakarta ke Cirebon itu seperti ini. Jadi yang kalimat ini adalah asking for opinion, yang ini giving opinion. Oke? Bisa difahami bacaannya? Dialog. Oh, sudah ada yang ini ya, mengikuti kelas lain ya. Ini ada satu orang tadi. Nah, bacaan yang kedua ada yang mau mempraktekkan? Oh, Mbak Dewinya sudah nggak ada yang tadi mengajukan. Ada yang mau mempraktekkan? Mbak Uni sudah, Mbak Maya sudah. Mungkin boleh saya tunjuk yang lain? Bisa nggak nih?
Gantian mbak, gantian dulu. Iya, semangat sekali mbak Umi ini. Saya suka ya, yang penting pede. Mbak Salsa ya, sebentar coba saya buka. Sudah bisa. Saya nunjuknya sebenarnya Mbak Reni. Halo. Ada dua, sip. Mbak Salsa sama Mbak Reni. Oke? Gantian berarti ya. Iya, gantian berarti ya. Untuk Mbak Reni sebagai Mbak Reni, Mr. Hartononya Mbak Reni, yang Mrs. Meltianya Mbak Salsa. Oke, silakan bergantian. Dengar jelas banget. Malah asik. Oke. Sip. Mbak Salsa? Maaf. Gantian ya sekarang. Gimana kalau gantian dulu? Kan asik kalau berdua gini. Oke. Wah, ini saya harus keplok-keplok 10 jari ya. Very good, thank you. Saya putus dulu. Ternyata di kelas ini sudah pinter-pinter semua ya. Kalau tadi keploknya 2 tangan, ini saya harus 6 atau 8 tangan. Jadi dialognya asik banget. Bisa intonasinya pas dua-duanya, terus gantian gitu. Oke, you're welcome. Dan pronunciation-nya bagus dua-duanya. Ya paling cuma yang kata-kata susah aja ini tadi, Mbak. Jadi ini itu artinya kan tidak puas, bacanya dissatisfied. Iya, sangat kompak sekali. Wah, saya suka. Keren. Dissatisfied. Terus mungkin mana tadi ya?
udah ini aja. Terus ini institution, dissatisfied, departure gitu. Sudah bagus sekali pronunciation-nya, cara membacanya sudah oke banget. Nah kalau gini kan saya jadi tahu, oh ternyata kelas 11 semester berapa? Semester 3 ini murid-muridnya sudah keren-keren. Jadi membacanya sudah lancar, terus mengerti arti-arti kata-kata yang susah gitu. Nah jadi saya harus lebih semangat lagi nih ngajarnya supaya nggak kalah keren sama muridnya. Oke? Jadi bisa dipahami ya untuk bacaan ini yang sudah dibacakan dengan sangat kompak oleh Mbak Salsa dan Mbak Reni. Ini adalah antara Mbak Salsa dan Mbak Reni, dimana menanyakan asking for opinionnya di bagian ini. How was your trip from Jakarta to Cirebon? Kemudian giving opinionnya seperti ini ungkapannya. It was very nice, no trouble, but I was a little annoyed before leaving Jakarta. Oke? Sudah ya? Sudah kata-kata yang sulit sudah, cara membacanya sudah. Nah, prakteknya juga sudah. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Ada yang mau tanya dulu? Atau mungkin ada yang mau disampaikan? Boleh? Gak harus tanya. Nah, tadi kan kita membahas tentang giving and asking for opinion. Dalam memberikan sebuah opinion, pendapat, atau meminta pendapat atau memberi pendapat, itu ada ungkapan yang lebih formal dan ada yang tidak formal. More formal, less formal. Ini maksudnya tidak formal. Jadi kalau misalkan kita bertanyanya ke majikan misalkan, atau memberi saran ke majikan, pasti kita menggunakan bahasa-bahasa yang lebih formal kan, ke majikan atau mungkin ke orang tua, orang yang lebih dihormati, seperti itu. Jadi pakai bahasa yang lebih formal. Tapi kalau ke teman sendiri, ke adik misalnya, itu pakai bahasa yang tidak formal, jadi biasa-biasa saja. Halo? Oh ya? Halo? Tes. Mungkin punyanya Mbak Reni, sinyalnya mungkin agak tersendat, bisa di utik-utik dulu. Oke, saya lanjut ya. Mbak Reni, kalau misalkan sinyalnya bermasalah, boleh di log out dulu terus masuk lagi, gitu ya. Nah, jadi ada ungkapan yang more formal, ada less formal. Untuk ungkapan more formal itu ada yang di atas, jadi semakin ke bawah, ini seperti petunjuknya di sini, semakin ke bawah dia semakin tidak formal. Oh, pantasan sinyalnya merah. Di tempat saya hijau, mungkin punyanya Mbak Reni sedang sedikit masalah, nanti mungkin sebentar lagi bisa kembali normal. Oke. Sambil disimak aja ya, mungkin kalau suaranya terputus atau gimana. Asking for opinion, ini yang meminta pendapat. Jangan keliru ya, asking sama giving. Giving sama asking, aduh kebalik-balik sama aja. Giving itu memberi, asking meminta. Untuk meminta pendapat, ungkapan yang lebih formal adalah what do you think of, bagaimana, apa yang kamu pikirkan tentang, what do you think of, what are your views, bagaimana pemikiranmu, what is your opinion, apa pendapatmu.
Is it right what I've done? Apakah benar yang saya lakukan? What about, bagaimana dengan, nah kalau less formal, tidak formal, begini saja. What about, how about, bagaimana dengan, apa dengan, gitu aja. Tapi kalau more formal, what do you think of, what are your views, what is your opinion, dan sebagainya. Oke? Kemudian giving opinion, memberikan pendapat. Untuk ungkapan yang more formal, I'm convinced that. I reckon, tadi yang sudah kita bacakan. I'm convinced ini artinya saya berkeyakinan. Sama aja kayak menurut saya gitu ya. Saya berkeyakinan. I'm convinced that. I recommend, saya merekomendasikan untuk. I consider, saya pertimbangkan. Nah, mungkin yang belum tahu. I consider, saya pertimbangkan. According to the expert, menurut pengalaman, menurut expert saya seperti ini. In my opinion, jadi kalau less formal atau tidak formal itu cukup in my opinion, menurut saya, I think, saya rasa, seperti itu. Kemudian tadi ada juga expression of satisfaction. Kalau yang dibacaan tadi dissatisfaction ya, karena dia tidak puas. Yang tadi loh, yang tadi kita baca, saya tunjukkan lagi. Nah ini, tidak puas, dissatisfied. Ada juga satisfaction, kepuasan. Tambah lagi satu di sini. Satisfaction. Dissatisfaction. Nah, ini ungkapan satisfaction itu artinya puas. Ketika ditambahkan dis, jadilah tidak puas. Oke? Untuk expressing satisfaction, bahasa formalnya kita bisa menggunakan I'm satisfied at, saya puas pada, I'm glad with you have done. Saya senang dengan yang kamu lakukan. Artinya sudah puas gitu. Jadi saya senang dengan apa yang kamu lakukan. It's really satisfying. Ini sangat memuaskan. Everything was satisfying. Ini kalau less formal, bahasa yang tidak formal, everything was satisfying. Semuanya hasilnya sangat memuaskan, seperti itu. Oke. Nah, ini ada tadi yang sudah saya tulis, satisfaction dan dissatisfaction. Kalau dissatisfaction tinggal ditambahkan not gitu aja. I'm not satisfied with, it isn't very nice. Ini tidak menyenangkan. Artinya di situ dia tidak puas. It's really not good enough. Ini tidak bagus. I'm dissatisfied by, saya dikecewakan. Tidak puas ini juga bisa diartikan kecewa gitu ya. It's dissatisfying, ini mengecewakan atau tidak memuaskan. Oh no, seperti itu. Jadi gampang aja ekspresinya seperti ini. Nah, kenapa ini? Kok gak mau?
expression, kita sudah mempelajari expression of asking for opinion, giving opinion, satisfaction and dissatisfaction. Jadi karena kita belajarnya adalah bahasa Inggris, dimana bahasa itu akan lebih cepat penyerapannya atau masuk ilmu-ilmunya kalau lebih banyak praktek. Jadi boleh mungkin mbak-mbak ini misalkan update status gitu ya, contoh gampangnya update status, pakailah bahasa Inggris sambil hitung-hitung praktek tuh. Jadi banyak-banyaklah praktek. Mungkin di jalan ketemu bukan orang lokal ya, ketemu orang mana gitu, bisa asking for opinion atau coba praktek sedikit-sedikit apa yang sudah diketahui, percakapan dasar gitu. Jadi karena pelajarannya bahasa Inggris, banyak-banyaklah praktek. Oke? Salah satu contoh gampangnya, kalau misalkan lagi nulis status, bikin puisi gitu ya, coba deh pakai bahasa Inggris gitu. Oke? Nah, untuk asking for opinion ini, giving opinion, expression satisfaction dan dissatisfaction, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ini tinggal setengah jam lagi waktu kita, mungkin nanti bisa kita pakai untuk yang ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Untuk dialog selanjutnya ini ada beberapa kata-kata yang harus diisi. Nah, kemudian kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, selanjutnya kita masuk ke, seperti yang tadi saya sampaikan, ada memahami sebuah bacaan. How to understand a story. It's can be short story or narrative text, descriptive text, and etc. Activity 7. Retell the following report about camel in your own words. Use the picture if necessary. Karena ini bahasanya adalah memahami sebuah bacaan, jadi nanti mungkin sesuai instruksi dari activity ini, retell the following report. Nanti mungkin nggak sekarang, mungkin suatu saat nanti bisa saya kasih sebuah gambar, kemudian retell, terangkan kembali dari bacaan yang sudah ada tentang unta. Kalau ini tentang unta ya, gambarnya kan ada gambar unta dengan kata-kata sendiri. Kalau ini kan kata-kata yang sudah dicetak di buku. Nanti mungkin ada bagaimana retell sebuah story dengan kata-kata sendiri. Retell a story in your own words. Use the picture if necessary. Makanya dikasih sebuah gambar gitu. Nah, saya bacakan dulu. The camel is a large, strong desert animal. Camels can travel great distance across hot, dry desert with little food or water. They walk easily on soft sand and carry people and heavy loads to places that have no roads. Camels also serve the people of the desert in many other ways. The camel carries its own
within food supply on its back in the form of a ham. The ham is a large lump of fat providing. Oh ya, silakan Mbak Reni. Nggak apa-apa kalau mungkin ada yang double kelas lain, boleh pamit dulu karena ya sudah lumayan lama di sini, 1,5 jam, kita tinggal 20 menitan lagi. Oke, silakan. The ham is large lump of a fat providing energy if food is hard to find. There are two chief kinds of camels. First, the Arabian camel, also called dromedary, which has one hump, and two, Bactrian camel, which has two hump. Nah, mungkin selama ini kira-kira kalau ada gambar camel, unta, oh ya udah unta itu aja dari Arab gitu ya. Kita nggak tahu sebenarnya unta ini punya beberapa karakteristik atau ciri-ciri karena dia hewan unik ya. Jadi ada yang seperti yang di bacaan ini disebutkan bahwa ada unta jenis punuknya 1, ada yang punuknya 2. Ini kan 1 nih, 1. Ini mungkin 1, nggak kelihatan. Ini dinaiki orang. Kalau yang ini punuknya 2. Nah, ini 2 ya. Nah, coba kita pahami bacaannya dulu. Ini bacaannya sangat singkat, jadi pasti lebih gampang untuk memahami. The camel is a large, strong desert animal. Unta adalah binatang yang besar dan binatang gurun yang kuat. Desert ini gurun. Camels can travel great distance across hot, dry desert with little food or water. Camels bisa menempuh perjalanan travel great distance across hot. Great distance itu maksudnya pada jarak yang sangat besar, sangat panjang gitu ya. Across hot, dalam suasana yang panas, kering, di gurun yang kering, with little food or water, dengan sedikit makanan dan air. They walk easily on soft sand and carry people and heavy loads. Mereka berjalan dengan mudah, easily, on soft sand, pada tanah yang tanah lembut. Dia maksudnya tanahnya kan sangat berpasir gitu ya. And carry people, mengangkat orang, and heavy loads, dan barang-barang kebutuhan di situ yang sangat berat, to place that have no roads, ke tempat yang tidak ada jalan. Karena di gurun itu kan nggak ada jalan aspal kayak yang biasa kita lihat di video-video atau di gambar. Itu semuanya gurun yang tanahnya pasti kayak licin gitu ya. Camels also serve the people of the desert in many other ways. Unta juga bisa melayani orang di gurun dengan banyak jalan. The camel carries its own built-in food supply. Karena unta ini membawa own built-in food supply. Food supply di sini cadangan makanan, on its back, di punggungnya, in the form of a hump, yang berbentuk punuk. Jadi hump ini artinya punuk. The hump is large lump. Punuknya unta di situ merupakan gumpalan yang besar yang terdiri dari lemak yang menyimpan atau menyimpan energi if food is hard to find. Jadi sebenarnya mungkin kita baru tahu ya, kalau punuknya unta ini itu sebenarnya gumpalan lemak yang menyimpan energi.
karena dia hidupnya kan di gurun. Jadi kemana-mana makanan susah, minuman susah. Jadi diciptakanlah hewan yang bisa menyimpan energi makanan dalam punuknya ini. There are two chief kinds of camels. Ada dua macam yang utama, ada dua macam unta. Pertama, Arabian, unta Arab, disebut juga dromedary. Dia memiliki satu punuk. Kalau yang Bactrian camel ini punya dua punuk. Jadi kalau yang ini Arabian, yang atas ini Arabian. Kalau yang bawah ini Bactrian. Nah, itu dia. Nah, tadi sudah ada bacaan singkat dan kita sudah membacanya, sudah bisa dipahami kata-kata yang sulit ini ya, artinya desert itu gunung, ham itu punuk, lam gumpalan, providing. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan dulu, artinya mungkin ada yang masih belum tahu. Kan ini gampang-gampang nih. Silakan kalau misalkan ada yang masih bingung artinya. Jadi kalau kita sudah tahu arti dari sebuah bacaan, gampang sekali untuk memahaminya. Oh, jadi bacaan ini bercerita tentang jenis unta. Terus mungkin pengetahuan baru, kita bisa tahu, oh jadi punuknya unta itu fungsinya seperti ini, terbentuknya seperti ini. Jadi mereka ini ada dua tipe, ada yang punuknya cuma satu, ada yang punuknya dua, gitu. Bisa difahami? Bactrian ini bukan nama negara ya, Mbak. Jadi ini kayak jenis, sebenarnya ini daerah sih, sebuah daerah yang di ini ya, di bagian Afrika dan Asia, di bagian Timur Tengah sana. Cuman ini bukan nama negara, dia cuma seperti wilayah gitu ya, nama wilayah. Arabian itu mungkin asalnya unta yang berpunuk satu ini sebagian besar dari wilayah Arab. Tapi kalau yang Bactrian ini wilayah selain Arab, jadi dia ada tempat lain di mana kebanyakan unta di situ punya punuknya dua gitu. Jadi ini bukan nama negara, cuma wilayah di daerah Timur Tengah sana. Halo? Halo? Jawab, iyakah? Coba bentar. Halo? Tes. Sudah? Halo? Sudah bisa ya? Nah, jadi saya ulang lagi, Mbak Salsa. Bactrian ini bukan sebuah nama negara, ini sebuah wilayah di Timur Tengah sana, berdekatan juga dengan Arab. Jadi mungkin karena unta di wilayah ini itu jenisnya berpunuk dua, jadi dinamakanlah dia unta Bactrian. Kalau yang di daerah Arab, Saudi Arabia, dia punuknya satu, dinamakanlah unta Arabian.
gitu. Jadi ini bukan nama sebuah negara, cuma wilayah tertentu aja. Oke? Sudah bisa mendengar suara saya? Di sini bisa sih, sinyalnya oke. Oh? Halo? Halo, halo? Loh? Loh? Halo? Kenapa ya? Halo, tes? Sudah bisa dengar? Oh, oke. Mungkin tadi agak terputus ya. Oke. Jadi saya jawab lagi pertanyaannya yang tadi, Mbak Salsa. Ini adalah nama sebuah wilayah di lain Arabian. Jadi bukan di daerah Saudi Arabia, mungkin sekitar-sekitarnya seperti itu. Karena yang di sekitar-sekitarnya situ untanya berpunuk 2, jadi dinamakanlah Bactrian Camel. Kalau yang berpunuk 1, Arabian Camel. Oke? Halo? Tes, 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 tes. Oke, ini tinggal sedikit lagi ya, waktunya juga sudah hampir habis. Kita lanjutkan sedikit. Ini adalah sebuah tabel, mungkin cukup pengetahuan baru. Indigenous animal, binatang asli. Kalau memang suaranya masih bermasalah, disimak di bukunya saja ya, di layarnya saja. Binatang asli. Indigenous di sini maksudnya binatang asli. Orang utan itu aslinya Indonesia. Kalau panda, tahu kan aslinya mana? Cina. Kemudian kalau Australia, gampang ya, binatang aslinya kangaroo. Kalau gajah putih, India. Kalau camel, nah jadi ini adalah nama negara dan ini binatang asli. Dimana negara Indonesia binatang aslinya salah satunya orangutan, kemudian Cina dengan binatang aslinya panda. Kalau kangaroo dia berasal dari Australia, white elephant gajah putih India, camel Arabic. Oke. Apakah masih ada masalah dengan suaranya? Kalau gitu disimak aja